Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di channel ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang surat edaran Menpan RB perihal pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Kawan-kawan semua, dengan keluarnya surat edaran Menpan RB terbaru ini, maka instansi pusat ataupun instansi daerah telah menindaklanjuti surat edaran tersebut untuk mendata dan memverifikasi seluruh data honorer atau non-ASN. Tetapi ada di antara tenaga honorer atau non-ASN, datanya tidak masuk di BKN. Siapa saja mereka? Inilah data honorer atau non-ASN yang tidak masuk dalam pendataan data BKN di tahun 2022 berdasarkan surat edaran Menpan RB tersebut. Yang pertama adalah tenaga honorer yang bukan berstatus tenaga honorer K2. Ini kalau kita lihat di surat edaran tersebut bisa dipastikan tenaga honorer yang bukan berstatus tenaga honorer K2 tidak mungkin masuk dalam pendataan data non-ASN BKN tahun 2022 ini. Karena kalau kita perhatikan di edarannya, yang bisa masuk pendataan itu kita lihat di nomor 3 poin A-nya, klausulnya atau bunyinya adalah berstatus tenaga honorer K2 yang terdapat dalam database Badan Kepegawaian Negara. Jadi kalau melihat bunyi dari surat edaran ini sangat jelas bahwa tenaga non-ASN atau honorer yang bukan berstatus tenaga honorer K2 tidak mungkin dia bisa masuk di pendataan data non-ASN BKN tahun 2022 ini. Ini ditambah lagi di lampirannya tadi, yaitu banyak persyaratannya, terutama kalau kita perhatikan, misalkan di sini sudah sangat jelas ya. Hal ini diperjelas dengan bunyi klausul lampiran di keterangannya, yakni dia nomor peserta XT tenaga honorer K2 yang dimiliki pada tahun 2013. Jadi sangat jelas di sini artinya ya kawan-kawan. Kesimpulannya adalah bahwa tenaga honorer yang tidak bisa masuk di pendataan data non-ASN BKN tahun 2022 yang pertama adalah tenaga honorer yang bukan berstatus tenaga honorer K2. Yang kedua, yaitu tenaga honorer atau non-ASN yang tidak mendapatkan honorarium dari APBN atau APBD. Ini yang kedua. Maka yang tidak bisa masuk dalam proses pendataan data non-ASN BKN tahun 2022 itu adalah ini ya. Tenaga honorer atau non-ASN yang tidak mendapatkan honorarium dari APBN atau APBD. Ini kalau APBN berarti dia sifatnya vertikal, biasanya ini langsung ke pusat ya, di kementerian lah seperti itu. Kalau APBD ini adalah pemerintahan provinsi atau kabupaten kota. Nah, yang kedua ini mereka tidak akan bisa terdaftar atau tidak bisa masuk datanya dalam pendataan non-ASN BKN tahun 2022 ini. Mananya apa? Otomatis mungkin kalau ngelihat klausul ini, otomatis tidak akan bisa mengikuti seleksi CPNS atau AP3K pada tahun 2022 sebagaimana surat edaran ini. Nah,
Di edaran yang bisa masuk pendataan, kita bisa lihat kembali edaran Menpan RB-nya, yaitu di nomor 3 poin B, di mana di situ dikatakan klausulnya mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Jadi kesimpulannya adalah yang kedua, yang tidak bisa melakukan pendataan itu adalah tenaga honorer atau non ASN yang tidak mendapatkan honorarium dari APBN atau APBD. Ya. Nah, tentang hal ini dilansir dari JPPN, maksudnya tentang tenaga honorer atau non ASN yang tidak mendapatkan honorarium dari APBN atau APBD tidak bisa mengikuti proses pendataan di BKN. Ini dilansir dari jppn.com, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suherman menjelaskan. Ini saya ambil dari sini ya. Ternyata Pak Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Pak Suherman menjelaskan di sini cuma honorer yang digaji dari akun 51 bisa masuk aplikasi pendataan. Selebihnya nanti kita jelaskan pada video yang lainnya. Nah, Suherman menjelaskan bahwa berdasarkan pada surat edaran Menteri Pan RB nomor B1511 MSM01 yang kemarin sudah kita bahas tertanggal 22 Juli tersebut, hal yang paling krusial adalah bahwa syarat untuk bisa ya masuk di aplikasi pendataan itu adalah sumber gaji honorer. Honorer yang didata adalah yang sumber gajinya berasal dari APBN atau APBD, bukan pos anggaran belanja barang dan jasa. Artinya pembayarannya dilakukan melalui komponen belanja pegawai secara langsung. Suherman juga menjelaskan kalau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, maka mata anggaran kegiatan atau MAK dicatat dalam akun 51. Artinya di sini ya letak pentingnya bahwa yang bisa melakukan pendataan itu adalah yang honorernya dibayar dari akun 51. Sementara untuk belanja barang dan jasa dicatat dalam akun 52, sedangkan belanja modal pada akun 53. Jadi bisa dilihat dari mata anggarannya. Kalau masuk dalam akun 51 berarti bisa masuk pendataan tenaga non ASN, tegas Suherman. Sebaliknya, sambungnya, bila gaji honorer dibayar dari akun 52 dan 53 yang tadi kita katakan nih, 52 adalah belanja barang dan jasa, kalau 53 itu adalah belanja modal, maka tidak bisa masuk pendataan. Suherman menjelaskan hal ini masalah mekanisme pembayaran saja. Namun soal pertanggungjawaban anggaran berdasarkan akun standar yang sudah diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Masalah anggaran ini menjadi polemik di kalangan honorer karena ternyata banyak di antara mereka yang hanya digaji dari pos belanja barang jasa dan BOS dan komite sekolah. Kesimpulannya menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Bapak Suherman, menurut beliau yang bisa melakukan pendataan atau masuk pendataan tenaga non ASN BKN adalah yang honorernya berasal dari APBN atau APBD yang bisa dilihat dari mata anggaran kegiatannya, yaitu yang dicatat dalam akun 51. Yang ketiga, juga tidak bisa melakukan pendataan non-ASN tahun 2022 itu adalah tenaga honorer yang bekerja kurang dari 1 tahun. Ini jelas di surat edarannya, karena memang di edarannya disampaikan
Nah, yang keempat, tenaga honorer yang tidak memiliki SK dari unit kerja. Yang kelimanya adalah tenaga honorer yang berusia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 56 tahun. Ini di surat edaran yang sudah kemarin kita bahas, di klausulnya berbunyi diangkat paling rendah oleh pimpinan unit, berarti masuk persyaratan di sini ya. Dia harus memiliki SK. Sementara yang tidak memiliki SK dari unit kerja, maka tidak mungkin bisa melakukan pendataan. Lalu telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021, berarti ini masa kerjanya ya. Paling sedikit, paling kurang dia harus lebih dari 1 tahun maksudnya. Berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember. Ini kan persyaratan mutlak di klausul surat edarannya tersebut. Sehingga tenaga honorer yang bekerja kurang dari 1 tahun, tenaga honorer yang tidak memiliki SK dari unit kerja, dan usia honorer yang kurang dari 20 tahun atau lebih dari 56 tahun, secara otomatis dalam surat edaran tersebut tidak bisa mengikuti pendataan non-ASN tahun 2022. Baik kawan-kawan, itu saja barangkali yang bisa dijelaskan dalam kesempatan berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi untuk kawan-kawan yang baru menemukan channel ini, bantu subscribe, like, dan share, serta bunyikan lonceng notifikasinya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan informasi yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.